bagaimana cara bertaubat bagi orang yang dia melakukan perbuatan syirkun akbar, yang dia tahu perbuatan itu syirkun akbar. Apakah dia mengulang 2 kalimat syahadat? Iya. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Dr. Shalih Fauzan juga menyebutkan demikian. Orang yang dia melakukan perbuatan syirkun akbar, maka dia telah batal syahadatnya, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Bagaimana kalau kita berdoa yang memang kita belum hafal dari doa itu? Boleh nggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Artinya di luar sholat itu kita dengan bahasa kita, seperti kita bangun tahajud tengah malam, kita punya hajat tertentu, maka kita boleh dengan bahasa Indonesia kita panjatkan tangan kita kepada Allah, kita berdoa minta kepada Allah. Yang pertama kita memuji dan menyanjung Allah lebih dahulu. Kemudian setelah itu kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru setelah itu kita berdoa dengan apa yang disyariatkan, apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan. Bagaimana dahulu para imam itu mereka mencari maisha, mereka mencari maisha, mencari makan, mereka usaha. Ya mereka berdagang dan yang lainnya yang mereka lakukan. Karena ribuan mata pencarian yang halal, ribuan mata pencarian yang halal ini. Ada yang menjadi pegawai, ada yang jadi kuli dan yang lainnya. Ada yang sampai dia membawa barang orang, dengan itu dia diupah, nggak ada masalah. Yang penting halal. Tapi mengharapkan, meminta-minta kepada orang nggak boleh dalam Islam. Mereka mengajar karena Allah, mereka belajar pun nggak bayar, mereka juga mengajar juga nggak mengharapkan sesuatu, ikhlas. Mereka punya mata pencarian sedikit aja mereka punya, yang penting cukup buat dia, istrinya, anaknya cukup. Tadi disebutkan tentang Khawarij. Apa Khawarij? Khawarij itu adalah satu golongan yang keluar dari manhajnya para sahabat, yang dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Islam yang berbuat dosa besar kafir kata mereka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini kejam ini. Juga mereka memberontak pada penguasa yang sah, mengkafirkan penguasa. Ya seperti yang sekarang ini ISIS. ISIS ini adalah Khawarij, karena mereka mengkafirkan semua kepala negara kaum muslimin, dan mereka mengkafirkan orang-orang Islam, dan mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Bagaimana kalau orang itu melakukan syirkun asghar? Ya dia wajib taubat kepada Allah SWT. Taubat. Insya Allah Allah akan terima taubatnya, karena Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Apakah boleh kita berdoa minta untuk kebaikan dunia? Boleh. Kebaikan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling baik yang selalu diminta oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana dengan banyaknya kejadian kezaliman, penindasan kepada kaum muslimin? Ya ini musibah. Kejadian seperti ini bukan hanya sekarang. Dari zaman tabi'in sudah ada. Penindasan kepada umat Islam, pembunuhan kepada umat Islam sudah ada, bukan baru sekarang. Dari zaman tabi'in. Antum mungkin pernah dengar penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf. Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf sudah membunuh kaum muslimin berapa? 120.000 kaum muslimin. Bukan 1, bukan 10, bukan 100, 120.000 di zaman itu. Jadi banyak sekali kezaliman yang ada, dan terus semakin jauh dari masa Rasulullah semakin banyak kezaliman. Nabi bersabda,
ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun min. Tidak ada satupun hari melainkan hari sesudahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Masih lebih jelek. Artinya penguasa-penguasa masih lebih jelek. Bagaimana seorang muslim untuk istikharah? Ya, istikharah ada saya sebutkan di buku ini, di buku doa. Ya, dalam hal yang dia ada pilihan dari dua pilihan yang dia kendaki. Dia mau daftar ke pondok, dua pondok, atau pekerjaan, dua pekerjaan, atau dia mau nikah, ada dua wanita yang dia ingin lamar. Dia minta kepada Allah mana yang terbaik dari keduanya. Jadi itu dia minta doanya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka sampai akhir. Itu dibaca oleh dia. Sesudah sholat 2 rakaat dia baca. Dan gak ada keterangan bahwa dia bermimpi, atau gak ada keterangan demikian. Apa doa-doa yang terbaik yang kita panjatkan? Antum melihat di sini. Memang tadi ada, saya ingin sampaikan. Apa sih doa-doa yang terbaik yang kita harus panjatkan kepada Allah? Karena kita nggak tahu. Kadang-kadang orang berdoa apa saja, tapi nggak tahu doa itu yang dia panjatkan itu tidak baik buat dia. Antum lihat di halaman 87. Halaman 87, doa yang paling penting, yang paling baik dimohonkan hamba kepada Allah. Yang pertama, memohon hidayah atau petunjuk. Mohon hidayah petunjuk. Seperti yang antum sudah hafal doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Belum hafal, nanti baca lagi. Ya. Kemudian yang kedua, mohon agar diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan siang maupun malam. Seperti doa kita, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lakunanna minal khasirin, atau doa-doa yang lain. Kemudian yang ketiga, memohon agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini doa yang paling baik. Karena tujuan hidup seorang mukmin, seorang mukminah surga. Seorang muslim, seorang muslimah tujuan hidupnya surga. Maka ini permintaan yang paling baik. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga firdaus yang paling tinggi, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. 3 kali kita sebutkan. Yang keempat, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Hendak keselamatan, dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kemudian yang kelima, memohon supaya ditetapkan di atas agama, supaya istiqomah. Seperti doa Nabi yang paling banyak Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian yang keenam, memohon ditetapkan nikmat Islam, nikmat sunnah, diselamatkan dari segala bentuk kemurkaan. Seperti Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Ada di buku ini, ada di buku doa ini. Itu doa-doa yang terbaik. Nah, kadang-kadang orang berdoa minta naik pangkat, minta jabatan, minta naik pangkat, dikasih. Naik pangkat, dikasih jabatan. Akhirnya apa? Yang tadinya sholat berjamaah udah nggak berjamaah lagi, karena naik pangkatnya. Yang tadinya ngaji nggak ngaji lagi. Yang tadi sholat berjamaah nggak sholat berjamaah lagi. Yang tadi nuntut ilmu nggak nuntut ilmu lagi. Karena apa? Udah naik. Jadi doanya yang dia minta itu belum tentu baik buat dia. Dikabulkan oleh Allah, tapi nggak baik. Atau orang dia berdoa, dia sudah punya rezeki, cukup sudah buat dia, istri, anaknya. Tapi karena tamaknya kepada dunia, dia berdoa lagi. Ya Allah, saya pengen punya usaha baru lagi. Saya pengen punya usaha. Terus siang malam berdoa. Dikasih sama Allah. Akhirnya apa? Lupa kepada semuanya. Lupa kepada sholat. Lupa kepada ngaji. Lupa baca Al-Quran. Bahkan lupa kepada orang tuanya. Sibuk dengan dunianya. Berarti baik atau tidak doa itu? Tidak baik. Dikabulkan tapi nggak baik buat dia.
Bagaimana orang tua yang masih melakukan perbuatan syirik atau bid'ah, sering melakukan ziarah kubur-kubur tertentu. Ya kita berusaha untuk mendakwakan dengan cara yang baik kepada mereka. Tentunya kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita kembali ke jalan yang benar. Karena kita nggak tahu. Untuk bisa